Diminta, kita kasih tuh anak kita. Anak kita yang laki-laki tuh dari masih kecil akhirnya dia nyari jodohnya seperti bapak Saudi ya, Saudi yang masih keluarga saya sebenarnya, masih keluarga sama saya Saudi ini, cuman jarang ketemu. Jadi kan yang perempuan digedain sama babanya, emaknya, yang laki-laki juga begitu, diurusin, digedain, apa dibiayain untuk kawin, biayanya berapa, yang laki-laki juga keluar modal, perempuan keluar modal. Ini dari masih kecil ngerawatin, biayanya gede. Aku udah jadi perjaka, jadi perawan, pas ngawinin biayanya gede. Yang perempuan biayanya gede, belum nyewa tenda. Sekarang nyewa tenda aja paling kurang 30 juta. Itu tendanya doang, belum makan resepsinya, ngabisin duit gede. Masya Allah, ngawinin tuh ya. Bisa begitu loh, bisa jadi begitu. Taruhlah lebih kurang capean dah untuk umpamanya yang sederhananya nih ya. Dah sama-sama. Tuh anak kita kalau udah kawin, yang suami istri pasangan yang menikah, bukan hanya yang sekarang aja nih, kita juga nih yang udah pada nikah nih ya. Kira-kira kita punya bini, setelah kita punya bini, apalagi pengantin baru, selama pengantin baru seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya yang masih baru, kira-kira tuh anak kita yang udah dinikahin sayangan bininya apa sayangan emaknya? Hadirin, nih anak-anak kita nih yang udah dikawin ini kan udah pada punya bini tuh. Kira-kira dia sayangan bininya apa sayangan emaknya? Susah jawabnya ya, susah jawabnya. Kenapa? Maaf hadirin. Karena anak kita padahal dari masih kecil kita ongkosin, kita biayain makannya sampai seterusnya, pendidikannya bahkan sampai sarjana umpamanya. Masya Allah biayanya gede, ngawinin biayanya juga gede. Pas giliran bininya ngajak jalan-jalan, emaknya lagi sakit, mana udah janjian berjalan-jalannya. Kira-kira jangan ngurusin emaknya apa jangan ngurusin bininya? Ini maaf. Ini saya ngomong begini, itu semuanya juga kita bisa merasakan. Ya Allah, anak udah dikawinin, dididik masih kecil, udah gede dikawinin, biayanya mahal banget, udah punya bini. Ternyata cintanya beralih, lebih cinta bininya ketimbang sama orang tuanya. Bapak begitu enggak? Hah? Betul sama juga ya. Apalagi masih baru. Nah ini yang kita inginkan, kita punya anak yang soleh dan solehah. Kuncinya, kalau anak kita menjadi, kita didik anak yang soleh dan solehah, maka dia lebih sayang kedua orang tuanya ketimbang bininya. Ini ukurannya, ukuran. Ya, bukan berarti jangan sayang bini, disuruh sayang bini, tapi kedua orang tua juga harus kita sayang. Jangan pilih kasih, orang tuanya diabaikan, bininya disayang. Kemana-mana diboncengin mulu bininya, emaknya mah, babanya mah. Tuh, begitu kondisinya. Apalagi kadang-kadang ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran Allah berfirman, dengerin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Nih, ingat. Hai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hai sekalian orang yang beriman, inna min azwajikum inna min auladikum wa azwajikum inna min abakum wa ummahatikum inna min ummahatikum aduwwan lakum.
Sesungguhnya ada di antara orang yang beriman, orang tuanya itu jadi musuh sama anak. Kenapa? Nah, inna min awladikum wa azwajikum aduwwan lakum. Sesungguhnya ada orang yang beriman, anaknya min awladikum, anakmu, wa min awladikum wa azwajikum, dan istrimu itu menjadi musuh bagi kamu. Kenapa? Lihat di rumah tangga, banyak anak ngomelin emaknya. Nah, mauzubillah. Anak udah gede, udah kerja, karena dulu masih kecil dididik, babanya diomelin. Ada nggak anak yang gitu? Banyak ya. Mauzubillah. Inna min awladikum wa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Malah jadi musuh antara anak dengan orang tua. Lihat sekarang, ada, kita lihat di media, anak bunuh orang tuanya. Ada nggak begitu? Ada. Kenapa anak bisa bunuh orang tua? Nah, yang salah siapa? Orang tuanya apa anaknya yang bunuh? Kok bisa jadi begitu ya? Nah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa'lamu anna min awalikum fitnah. Dan juga ada ketahuilah bahwasanya ada di antara anakmu dan hartamu, inna min amwalikum wa auladikum fitnah. Di antara hartamu dan anakmu itu cobaan. Al-Quran. Kita punya anak, kita punya harta banyak, punya anak, itu cobaan. Kenapa dikatakan cobaan? Fitnatun, itu cobaan. Ada orang gara-gara punya harta banyak, akhirnya melalaikan ibadahnya, kegoda sama hartanya kemana-mana. Bisa jadi hidup kayak begitu. Kalau kita lihat di zaman sekarang nih, ya Allah, orang nyari duit, apa banyak duitnya, padahal duit itu cobaan, sampai ibadah juga kagak gara-gara usaha. Itu cobaan. Nah, kalau harta itu cobaan, banyak duit cobaan, enakan punya harta apa enakan kagak punya harta? Susah lagi jawabnya nih. Enakan jadi orang kaya apa enakan jadi orang miskin? Ternyata orang miskin lolos, orang kaya kagak lolos. Kenapa? Lihat majelis taklim yang memenuhi orang di bawah orang kaya. Orang kaya ada nggak yang ngaji? Hah? Jarang. Kebanyakan mah orang yang di bawah standar yang ngaji. Orang kaya mah jarang pada ngaji. Kenapa? Sibuk ngitung duit. Tuh gara-gara kaya. Akhirnya orang kaya yang begitu, kalau dia ibadah juga masuk surganya belakangan. Orang miskin mah dia hisab wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqo. Harta yang kamu dapat dari mana usahanya? Rata ayun, penyejuk mata. Kenapa penyejuk mata? Kita ngelihat anak, mata kita sejuk, anak saya pada ibadah, istri kita ibadah, sejuk mata kita, anak kita banyak beramal, punya istri, punya anak pada ibadah, mata kita qurrata a'yun, penyejuk mata, adem mata kita. Tapi kalau anak kita dikit-dikit asal berantem, anak dia yang mabok, anak dia yang pada tuh yang jago itu tahu. Anak kita sekolah doang, ngaji kagak, disuruh jadi orang bener, susah. Yang ngaji aja juga masih kadang-kadang masih nyeleweng, apalagi kagak ngaji, cuman sekolah doang. Akhirnya dia, ini kita jadi orang tua nih, tanggung jawab kita nih. Bagaimana caranya supaya keluarga kita menjadi penyejuk mata? Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kita nih
Orang yang takwa sebagai ikutan kita. Kita ngikutnya orang-orang yang alim. Kita hadir di majelis-majelis taklim. Jangan ngikutin orang-orang yang tidak berguna, yang tidak manfaat. Akhirnya orang-orang yang zalim jangan diikutin. Ini nih hanya mengingatkan buat kita semuanya nih. Ngawin ini ya, Ustaznya ya. Kita doain anak kita. Nanti kita punya cucu, anak cucu-cucu kita doain, bukan hanya didoain doa, diajarin, dididik, ada jalannya. Mau kemana? Ada jalannya. Anak saya, cucu saya pengen jadi kiai, ya di pesantren, menjadi kiai, polanya, ya kagak tahu. Anak saya pengen menjadi insinyur, kuliahin, jurusan teknik. Tergantung apa yang kita niatkan. Nah, punya anak pengen baik tapi kagak syariat di jalan yang sesuai dengan jalannya.